Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian. Berjumpa bersama kami Bapak Ibu bersama pengelola unit kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, masih di dalam channel UP Kemenak KPR. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan membahas seputar tata cara pengisian MSAPK. Kita pada kesempatan ini tidak memberikan sebuah tutorial karena tutorial MSAPK dari awal pengisian sampai akhir pengisian telah kita buat. Nanti untuk melihat tutorialnya silakan Bapak Ibu kawan-kawan semua melihat pada deskripsi video ini. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menjawab kembali beberapa pertanyaan yang muncul dari grup WA kita, khususnya dari grup UP Kemenak Kepegawaian Kemenak Kabupaten Kampar. Kita kemarin memberikan beberapa tanggapan atau memberikan saran jika memang masih terjadi kendala di dalam pengisian, maka silakan memasukkan pertanyaan di dalam grup dan kita akan mencoba memberikan tanggapan sesuai dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh PNS kita. Baik, untuk yang pertama ini ada pertanyaan, saya sudah terlanjur mengirimkan isian riwayat pendidikan padahal belum diedit, bagaimana solusinya? Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini sebenarnya sudah kita jawab pada video-video sebelumnya pada sesi tanya jawab tentang MSAPK, bahwa jika sudah terlanjur mengklik atau mengirimkan ataupun mensubmit dari riwayat itu, maka secara otomatis akan masuk ke dalam inbox verifikator dan pada level user tidak bisa lagi untuk mengeditnya. Nah, ini untuk yang pertama. Jadi berhati-hati Bapak Ibu sekalian di dalam pengisian MySAPK ini, teliti seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan di dalam pengisian MySAPK ini. Karena kalau sudah dikirim atau sudah disubmit maka tidak akan bisa diedit lagi. Itu untuk jawaban yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya ingin menambah riwayat jabatan. Pas memilih UNOR muncul notifikasi UNOR tidak sesuai, apa solusinya? Nah, ini adalah pada riwayat jabatan. Kalau kita mengedit atau menambah baru jabatan kita yang baru, maka akan muncul salah satu form yang harus diisi, itu adalah UNOR. UNOR ini adalah unit organisasi Bapak Ibu ya. Jadi yang dimaksud dengan UNOR ini adalah unit organisasi. Maka pemilihan UNOR ini biasanya dipilih secara auto text. Jadi kita biasanya mengetikkan nama unit organisasi kita. Contohnya kalau kita pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, unitnya atau UNOR-nya adalah subbagian tata usaha, maka kita cukup mengetikkan subbag tata usaha. Nanti secara otomatis akan muncul pilihan-pilihan UNOR kita tersebut. Begitu juga pada seksi bimbingan masyarakat Islam, pendidikan madrasah atau pendidikan agama Islam, atau nanti pada KUA atau pada satuan kerja negeri atau madrasah sekalipun. Nah, biasanya akan muncul secara otomatis ketika mengetikkan UNOR-nya atau mengetikkan nama unit organisasinya. Tapi jika tidak bisa memunculkan auto text-nya, biasanya ini adalah karena persoalan jaringan atau dari persoalan sistem itu sendiri. Nah, ini solusinya silakan dicoba lagi Bapak Ibu ya, tetap bersabar. Bisa jadi adalah kendala dari jaringan atau server dari MySAPK itu sendiri. Nah, itu untuk persoalan UNOR. Pertanyaan yang ketiga, data orang tua terinput 2 kali dan data riwayat diklat belum diedit semuanya karena menambah data diklat terlebih dahulu kemudian langsung hijau. Nah, yang pertama, pada riwayat keluarga, pada posisi orang tua ini ada terinput 2 kali. Artinya bisa jadi ketika telah menambahkan data orang tua yang pertama, kemudian merasa bahwa data itu tidak masuk, maka ditambah lagi 1. Tetapi ketika dicek pada histori pengajuan, tentu
histori pengajuannya, membaca dua data yang diinput, jika masih bisa ditambah baru ketika melakukannya. Nah, solusinya bagaimana? Biarkan saja data yang double itu masuk pada inbox verifikator. Nanti biarkan verifikator yang bertugas untuk melakukan cek terhadap data Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti jika terjadi kesalahan, maka verifikator tersebut bisa mengedit data Bapak Ibu jika waktu memungkinkan, dan jika salah, nanti pihak verifikator akan memberikan rekomendasi kepada BKN bahwa data yang diisi itu tidak sesuai dengan data yang diminta di dalam sistem MySAPK ini. Karena pada level verifikator itu Bapak Ibu bukan menjadi penentu menerima atau menolak bahan Bapak Ibu. Tapi dari verifikator itu cuma bisa melihat, menerima, dan melanjutkan ke level yang di atasnya untuk menerima dan menolak bahan Bapak Ibu. Jadi yang berhak untuk menerima dan menolak bahan Bapak Ibu itu tersebut adalah pihak BKN itu sendiri, tetapi pihak verifikator pada unit kerja boleh atau bisa memberikan rekomendasi terhadap data-data atau dokumen Bapak yang Bapak Ibu isi di dalam MySAPK ini. Itu Bapak ya. Selanjutnya tentang persoalan diklat. Diklat belum diedit semuanya karena menambah data diklat terlebih dahulu kemudian langsung hijau. Nah, yang perlu kita perhatikan, mohon dibaca juknisnya dan dilihat video tutorial yang telah kita buat, bahwa data yang diedit itu, yang dimutakhirkan itu adalah data yang terakhir saja. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan edit pada data-data yang lain, tidak pada data terakhir, maka ketika Bapak Ibu mengeditnya sudah dianggap melakukan edit data terakhir, walaupun yang Bapak Ibu edit itu bukan data terakhir. Jadi, mohon diperhatikan bahwa yang diedit itu adalah data terakhir saja. Kecuali data yang muncul itu bukanlah data yang terakhir. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan data terakhir yang sesuai dengan kondisi pada saat ini. Itu tentang persoalan diklat. Selanjutnya, mengenai riwayat jabatan, apakah sama SK-nya dengan riwayat golongan? Kalau SK pelantikannya tidak ada, apa boleh dikosongkan? Nah, ini sebenarnya SK jabatan itu tidak sama dengan SK pangkat golongan Bapak Ibu, berbeda dia. Kalau kita pada analis kepegawaian itu, SK kita contohnya adalah 3D pada saat ini dengan jalur impasing, maka itu dilantik, maka kita mempunyai SK pelantikannya dan SK jabatannya. Nah, itu untuk contoh analis kepegawaian. Dan kalau pada guru, kalau dia pada saat sekarang ini adalah golongan 3C, baru 3C, maka perpindahan dari jabatan guru pertama ke muda itu dia akan mempunyai SK jabatan atau penyesuaian jabatan dari pertama ke muda. Begitu juga dari golongan 3D ke 4A. Biasanya ada SK penyesuaian dari muda ke madya. Selanjutnya, apa boleh dikosongkan? Nah, ini sebenarnya tidak boleh dikosongkan, tetapi itu tergantung kepada Bapak Ibu. Nanti pihak verifikator akan melihat dan memberikan rekomendasi sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu isi di dalam MySAPK. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kelima. Riwayat data CPNS atau PNS, kalau tidak ada SPMT, bolehkah dikosongkan? Nah, untuk ini Bapak Ibu, persoalan SPMT ini kita memiliki semuanya. Karena ini adalah dasar dari kita bekerja, surat pernyataan melaksanakan tugas. Apakah boleh dikosongkan? Nah, ini tergantung Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ingin mengosongkan atau tidak? Pada pihak verifikator akan melihat bukti itu Bapak Ibu dan akan memberikan rekomendasi sesuai dengan isian data Bapak Ibu saja. Jika memang data SPMT Bapak Ibu tidak Bapak Ibu isi dan pada riwayat itu bisa dikirimkan atau disubmit, maka nanti pada pihak verifikator akan memberikan catatan bahwa SPMT tidak diisi. Nah, demikian Bapak Ibu tentang cara memverifikasi bahan yang tidak lengkap dari verifikator nantinya. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, pengisian pada salah satu form belum selesai tapi terlanjur disimpan atau submit, gimana menambah berikutnya? Nah, ini sama pertanyaannya dengan pertanyaan yang pertama tadi.
Tentu tidak bisa lagi Bapak Ibu ya. Kalau sudah dikirim atau disubmit maka tidak bisa untuk diedit lagi. Yang ketujuh, tahun lahir orang tua ternyata salah. Apakah bisa diubah? Ini sama juga pertanyaan dengan pertanyaan nomor 6, tidak bisa diubah lagi jika sudah dikirim atau disubmit. Pertanyaan yang ke-8, riwayat pendidikan terakhir S1 sejarah, tapi di My SAPK riwayat terakhir yang bisa diedit S1 agama. Bagaimana solusinya? Nah, inilah salah satu tujuan kita memutakhirkan data Bapak Ibu ya. Bisa jadi yang tercantum di dalam My SAPK itu adalah S1 agama. Silakan Bapak Ibu edit S1 agama itu dan sesuaikan dengan S1 sejarah sesuai dengan pengangkatan Bapak Ibu pada CPNS dulu. Nah, jika memang pada pengangkatan CPNS-nya S1-nya adalah S1 sejarah, maka silakan diubah, diedit S1 agama itu menjadi S1 sejarah dan disesuaikan dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki secara sah. Nah, yang terakhir, gimana cara mengisi riwayat pasangan yang datanya tidak ditemukan dalam riwayat tersebut? Jika pasangan kita adalah seorang PNS, maka biasanya kita cukup memasukkan NIP dan akan dibaca secara otomatis. Tetapi pasangan kita adalah PNS tetapi sudah pensiun, maka silakan dimasukkan bukan PNS. Jika pegawai atau pasangan kita seorang PNS dan masih aktif, ketika kita memasukkan NIP barunya tetapi tidak muncul pada sistem My SAPK ini, bisa jadi disebutkan karena persoalan jaringan Bapak Ibu ya. Biasanya kalau PNS yang aktif, jika kita tekan NIP-nya atau buat NIP-nya secara otomatis akan terbaca. Nah, demikian Bapak Ibu untuk tanggapan dari beberapa pertanyaan yang muncul dari grup UP Kemenak KPR. Mohon maaf kami menjawabnya secara keseluruhan melalui video ini karena tidak memungkinkan untuk menjawab satu persatu melewati chat. Semoga dari jawaban kita ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf atas segala khilafan. Dan mari kita berdoa semoga pengisian My SAPK kita ini berjalan dengan lancar, dan silakan mengisi dengan seakurat mungkin Bapak Ibu ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian.